Oke, baik teman-teman semuanya. Breaking news. Apa itu? Hasto pakai baju oranye. Ya, yang ditunggu-tunggu. Hasto ditahan. Hasto pakai baju oranye. Akhirnya KPK berani nahan Hasto. Walaupun gedungnya dikepung oleh pasukan banteng ya. Top KPK punya nyali. Siapa dulu presidennya? Ya betul, resmi KPK telah menahan Hasto Kristianto yang selama ini pertanyaan besar kenapa Hasto belum ditahan. Tentunya KPK sudah bekerja semaksimal mungkin walaupun melalui pra-peradilan akhirnya KPK menang juga. Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Hari ini saya menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan semangat yang menyala-nyala. Ini sebelum ditahan, makanya dia buat video seperti ini. Nanti setelah ditahan ya, kita tonton ya. Mengapa? Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak-pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi. Saya kritis, bukanlah katanya pejabat negara dan tidak ada kerugian negara terhadap persoalan ini. Tetapi mengapa justru berbagai intimidasi dilakukan? Saudara Kusnadi, Tio, dan berbagai saksi lainnya mencoba untuk diintimidasi, bahkan untuk berobat ke luar negeri pun saudara Tio dilarang hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Karena itulah menghadapi berbagai intimidasi dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan hukum tersebut, kita semua harus berjuang dengan kepala tegak. Kita berjuang menegakkan kebenaran agar keadilan yang sejati bisa diwujudkan. Dalam beberapa bulan ini saya banyak bertemu dengan wartawan asing dan juga beberapa dubes yang menanyakan berkaitan dengan kegelapan demokrasi di Indonesia, berkaitan dengan penyalahgunaan aparatur negara untuk kepentingan elektoral yang seharusnya seluruh proses prosedural demokrasi tersebut sudah selesai dan saatnya kita membangun Indonesia Raya kita. Tetapi mengapa intimidasi-intimidasi ini masih berlanjut? Karena itulah saya tidak akan pernah diam. Kita semua bergerak karena republik ini dibangun dengan tetesan darah dan air mata dari para pahlawan bangsa yang tidak menginginkan Republik Indonesia menjadi seperti ini. Terus berjuang bagikan api perjuangan nan tak kunjung padam. Terima kasih, merdeka. Ini sebelum pakai baju oranye ya. Ngomongnya itu aja ya. Ya diskriminasi, kemudian apa namanya kepentingan politik dan sebagainya. Ya merasa dirinya pahlawan. Ya cuman Hasto. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Datang Bu, datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Ditunggu kedatangannya pakai baju oranye juga ya, nggak tahu. Saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ini yang ditunggu-tunggu. Mana datang nggak? Maskor, pakai apa namanya topi apa sing ada depannya itu. Dia tahu? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto di gereja nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Bu Mega, kemana Bu Mega? Datangin dong Hasto, kasihan dia sendirian. Ya, seenggaknya jenguk lah ya. Ya, setelah penahanan Sekjen PDI Perjuangan, kami memang mengadakan meeting saat ini di DPP PDI Perjuangan. Dan kalau terkait dengan hashtag kabur aja dulu, ini sepertinya relevan juga bagaimana penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan ini bagi kami itu kan bentuk kesewenang-wenangan dari KPK dan permainan atas hukum. Ini membuktikan citra hukum, penegakan hukum yang buruk di Indonesia dengan adanya tebang pilih.
Jadi kalau hukum Indonesia nangkepin PDIP itu hukumnya tidak benar. Wong udah bener-bener salah ya, sudah terbukti, dibilang ini hukumnya sudah nggak benar. Jadi mereka itu siapa? Siapa? Ya hukum tetap berjalan, siapapun itu, mau PDIP, mau partai yang lain. Kalau salah ya salah, ditangkap, ditahan pakai baju oranye. Lanjut ya, oke. Betul-betul ya memalukan kita sebagai bangsa. Kok bisa? Ini menunjukkan bahwa kalau KPK tidak tunduk pada hukum, ya, tidak ada kesimpulan lain yang bisa dibuat selain mengatakan bahwa aroma politik sangat kental. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di gedung KPK, begitu banyak aparat kepolisian yang hadir. Seolah-olah ini perkara kriminal, ya. Tahu nggak kenapa polisi pada datang ke KPK rame? Lihat sendiri nih ya. Saudara-saudara sekalian, KPK dikepung sama massa PDIP. Makanya polisi berdatangan. Makanya polisi mengawal. Ya wajar dong. Pertama, ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Tidak ada urgensi. Sekjen Mas Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kooperatif katanya. Alasan untuk melarikan Mangkir diri, berkali-kali. Mas Hasto tidak akan kemana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Apanya selalu datang? Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai. Kan banyak anak buahnya. Menyiapkan kongres, jadi tidak mungkin akan lari. Terkait tindakan hukum yang dilakukan penyidik KPK semua tegang dia. dengan melakukan penahanan, kami menilai Muka-mukanya seperti tegang. yang sudah diketahui bersama, saat ini kami masih dalam proses pra-peradilan. Dan Apalagi dalam Ganjar proses tuh di belakang. itu tersangka tidak boleh ditahan tanpa melalui hakim pra-peradilan. Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra-peradilan kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini. Kan pra-peradilan pertama Sesuai sudah. ketentuan pasal 82 Kalian kalah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika dalam proses pra-peradilan hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Jadi dalam proses pra-peradilan tersangka tidak boleh ditahan tanpa izin dari hakim pra-peradilan. Dan jika hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Catatan politisasi hukum. Sejak awal kasus ini muncul, semua orang bisa melihat bagaimana pada bulan Juni 2024, pada hari yang sama, Mas Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK untuk kasus dugaan hoax dan kasus dugaan suap Harun Masiku
yang sudah ingkrah. Pemanggilan ini sudah aneh dan ganjil karena muncul setelah Mas Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan dalam banyak kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PD Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan Sekjen. Jokowi lagi Babak yang disalahkan. adalah sehari setelah dilantik, Komisioner KPK yang baru langsung menargetkan Mas Hasto dan langsung menjadikannya sebagai tersangka. Merdeka. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan akan banyak juga yang mengundang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Ujung-ujungnya nama Pak Jokowi diseret-seret juga. Gimana ini Hasto? Ya sabar ya. Ya luapkan emosimu, luapkan, teriak-teriak ya. Unek-unek mau keluarkan nanti di persidangan ya. Aduh, Jokowi lagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian. Berjalan sendiri, ya. Dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada Ketua Umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Ya Bang Adian, nanti Hasto nggak sendirian kok, pasti ada temennya, banyak temennya. Tenang, akan ditemenin yang lainnya. Apa? Pakai baju oranye. Tidak ada urgensinya menahan Mas Hasto ini. Ya. Yang Karena benar. bagaimanapun juga kedudukan beliau di partai ini kan begitu penting. Ya. Dan satu kegiatan partai yang akan datang itu adalah kongres. Satu kegiatan yang luar biasa besarnya. Dan seluruh persiapan selama ini beliau yang lakukan. Ketika dicegah, ya, ketika dia tidak bisa melakukan lagi kewajiban-kewajiban dan tugasnya dia, kita khawatirkan bahwa itu akan berantakan. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan hanya partai PDI, tetapi juga masyarakat yang akan. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali. Gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi. Kemudian nanti masih ada kesempatan
yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi. Oh, Hasto ini orang penting di partai toh. Kalau orang penting, sekjen nggak boleh ditahan. Walaupun terbukti salah nggak boleh ditahan. Kok seenaknya udel dewe. Kalian itu siapa ya? Sebagai rakyat warga negara Indonesia yang baik ya harusnya ikutin proses hukumnya. Ya siapapun dia, mau dia sultan ke, mau kepala daerah, mau ketum partai, kalau sudah terbukti salah, ditahan ya udah ikutin aja. Emang kenapa? Emang kalian siapa? Sombong amat. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi. Oke, gitu ya. Kita dengerin ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali. Iya, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi. Kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, ini. Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Nah. Kemudian jejak, ya, ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Oke. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain? Tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Jadi Hasto ditangkap nggak hanya serta-merta tiba-tiba ditangkap, ya, tidak serta-merta ditahan, ya, tidak serta-merta dijadikan tersangka. Semuanya melalui proses, ya, yang harus dipenuhi untuk penangkapan Hasto. Kalau dari penjelasan KPK tadi bahwa penangkapan Hasto itu ya karena subjektif, ya, dikhawatirkan Hasto ini melarikan diri, kemudian menghilangkan bukti, ini akan memudahkan untuk proses penyidikan selanjutnya. Kenapa? Ya karena selama ini Hasto ketika dipanggil mangkir terus, ya enggak? Udahlah ditahan, sudah bener, ya udah tahan aja. Ketika mau dipanggil, dibutuhkan untuk penyidikan gampang, lagi ditahan, ya kan? Jadi bagaimana nanti ke depannya kita tunggu saja, ya. Kita support terus KPK, kita beri kesempatan KPK untuk bekerja untuk memberantas korupsi di negeri ini, ya. Mudah-mudahan di kepemerintahan Pak Prabowo ini semakin maju, ya. Para koruptor ditangkap. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.